saya Aprianti, saya siswa SMA Negeri 1 Sunggal dari 12 IPA 6 kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa mata pelajaran matematika wajib dengan judul tema kombinasi, ruang sampel, dan kejadian. Mari kita simak video kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas kombinasi. Apa sih itu kombinasi? Kombinasi adalah alat untuk menentukan banyak cara namun tidak memperhatikan urutan dengan rumus CNR sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya, mari kita masuk ke contoh soal kombinasi. Baiklah, kita akan memasuki contoh soal dari kombinasi. Dapat kita perhatikan soalnya. Dari 10 finalis suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Banyak cara pemilihan tersebut adalah kita masukkan rumus dari kombinasi yaitu CNR. N itu adalah suatu objek dan R-nya yang akan kita cari. Sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Sama dengan C10 dan 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 7. Dari mana hasilnya 7? Yaitu 10 dikurang 3 berarti 7 faktorial dan 3 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dan dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 bersama dengan 120. Berarti dari soal itu banyak cara pemilihan tersebut adalah 120 cara. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan rumus dari kombinasi, selanjutnya kita akan memasuki pada bagian kedua yaitu ruang sampel dan kejadian. Apa sih itu ruang sampel dan kejadian? Dapat kita perhatikan di layar. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan huruf S. Banyaknya semua anggota ruang sampel dilambangkan dengan NS. Dan titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Itu adalah bagian dari ruang sampel. Selanjutnya kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA, banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB, dan sebaliknya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan cara pengerjaan dari ruang sampel dan kejadian, marilah kita masuki contoh soalnya. Dapat kita perhatikan soalnya, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah uang logam sekaligus, tentukan A. Ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel dan titik sampel. B. Kejadian A, yaitu munculnya angka dan bilangan ganjil. Kita akan menyelesaikan bagian pertama dulu, yaitu S sama dengan, kita lambangkan uang logam itu sebagai A, berarti A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Dan kita lambangkan dadunya yaitu sebagai angka 6 karena jumlah dadu dalam satu dadu itu terdapat 6. Berarti 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 sampai 6,6. Setelah itu kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Dapat kita perhatikan tabelnya. Kita masukkan tabel dengan uang logam dan dadu. Nah, dapat kita lihat NS-nya sama dengan 12 dan titik sampelnya yaitu A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Itu bagian uang logam. Selanjutnya yang dadu 6,1, 6,2 sampai 6,6. Itu adalah bagian yang ruang sampel. Kita sudah dapat yang A-nya. Selanjutnya kita cari yang kejadian A, yaitu A sama dengan A1, A3, dan A5 dengan NA sama dengan 3. Itu adalah bilangan ganjil yang bagian B. Baiklah teman-teman, kita telah selesai mempelajari tentang kombinasi, ruang sampel, serta kejadian. Saya Aprianti, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.